Halo sahabat Learning Leaders. Hari ini saya ingin sharing kepada Anda tentang bagaimana mendrive atau driving the high performance, begitu ya. Sekali lagi saya juga ambil dari sebuah buku yaitu Lead with Purpose. Nah, bagaimana caranya kita driving a high performance team, begitu. Yang pertama adalah purpose. Purpose atau tujuan dari seseorang bekerja, tujuan daripada organisasi itu perlu disampaikan, perlu dijelentrehkan, perlu dikomunikasikan kepada timnya dengan jelas. Tetapi tidak bisa hanya berhenti di dalam tujuan atau purpose yang ngawang-ngawang itu tadi. Tetapi sesuatu purpose, tujuan jangka panjang itu perlu dikaitkan dengan yang namanya eksekusi. Tidak bisa yang namanya purpose hanya berhenti sebagai purpose saja. Jika itu berhenti sebagai purpose saja, maka itu akan menjadi terbang tinggi tetapi tidak pernah mendarat dan tidak pernah menjadi nyata. Untuk mewujud nyatakan sebuah tujuan dari organisasi perlu dikaitkan dengan eksekusi, dan eksekusi itu ditindaklanjuti dengan action yang jelas. Oleh karena itu, ada di sini dikatakan ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk driving high performance. Yang pertama, saya sharingkan, yaitu know the missions. Tahu misinya apa. Seberapa banyak dari tim Anda yang tahu misi perusahaannya? Jangan-jangan tim Anda tahu ada visi misi, tahu ada misi perusahaan yang digantung di tembok-tembok perusahaan, tetapi tidak pernah dibacanya atau tidak meresap sampai ke dalam hatinya. Oleh karena itu, mengkomunikasikan misi itu memang menjadi tugas seorang leaders untuk mengkomunikasikan dengan berbagai variasi macamnya sehingga timnya menjadi tahu misi dan tujuan daripada organisasi ini mau kemana. Misi menjadi sebuah fondasi daripada sebuah organisasi. Sehingga misi ini akan anchoring organisasi ini akan jalan kemana. Karena misi ini yang menunjukkan the what. Apa yang organisasi ini sedang kerjakan atau bisnis ini sedang kerjakan. Begitu. Itu yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua adalah understand the values. Core value, mengerti tentang core value. Untuk mencapai visi, untuk mencapai purpose tadi, kita perlu mengejawantahkan, kita perlu menyampaikan kepada tim kita bahwa kita memiliki value atau nilai-nilai inti yang harus dikerjakan. Misalkan, jika kita memiliki value yang namanya excellence, keunggulan, maka perlu dikomunikasikan dan dicamkan kepada setiap tim kita. Ketika mereka mengerjakan segala sesuatu, keunggulan itu wajib sifatnya. Karena ada di dalam core value kita. Begitu. Jadi core value ini akan menjadi sebuah batasan atau menjadi sebuah guidance, bimbingan, panduan di dalam mencapai misi kita. Yang ketiga adalah know the roles and responsibility. Bahwa tim kita tahu peran dan tanggung jawabnya apa. Biasanya hal ini disebutkan di dalam job description. Tetapi tidak jarang bahwa job description itu berhenti di lemari mereka, di tumpukan yang paling bawah, sehingga mereka lupa atau bahkan terlalu menjadi robot bahwa mereka tidak ingin atau tidak mau mengerjakan sesuatu yang lebih daripada job description. Oleh karena itu, yang namanya role and responsibility itu perlu diketahui. Bahkan itu melampaui job description sekalipun. Sehingga mereka tahu apa yang diharapkan daripada dirinya oleh perusahaannya. Yang keempat adalah create opportunities. Memberikan memberikan kesempatan bagi tim untuk bisa growing, untuk bisa bertumbuh. Itu menjadi penting hari ini. Pertumbuhan ini bukan hanya untuk individu tim kita, tetapi pertumbuhan ini juga akan menumbuhkan perusahaan. Oleh karena itu, tugas seorang leader adalah menumbuhkan timnya untuk supaya organisasinya juga bertumbuh. Itu yang keempat. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah encourage collaborations. Hari ini segala sesuatu perlu kita kerjakan melalui kolaborasi. Oleh karena itu, kolaborasi perlu menjadi sebuah nilai di dalam perusahaan untuk semua tim kita memilikinya. Sehingga setiap pekerjaan, setiap praktek di dalam organisasi perlu ditekankan yang namanya kolaborasi. Baik itu kolaborasi secara internal di dalam perusahaan maupun kolaborasi dengan eksternal, pihak eksternal daripada luar perusahaan.
Yang terakhir, yang keenam, ternyata ya ada 6, yaitu achieve executions. Segala sesuatu tadi yang terbang yang saya sampaikan, yaitu dari misi, tahu peran dan fungsinya, tahu roles and responsibility-nya, tahu kolaborasi, perlu ditindaklanjuti dengan eksekusi. Maka yang namanya misi, visi, purpose, role and responsibility dapat kita capai dengan melalui eksekusi dan tindakan-tindakan yang nyata. Begitu kira-kira teman-teman, semoga berguna dan memberikan insight bagi Anda. Saya Imam Wijoyo, Chairman Indonesia Winning Institute.